Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu makun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah pertemukan kita. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berniat untuk thalabul ilmi. Semoga setiap waktu dan hembusan nafas yang kemudian kita habiskan selama beberapa menit ke depan, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan pahala dan keberkahan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan satu-satunya tauladan yang paling ideal, dan kita tapaki setiap jejak-jejak sunnah-sunnahnya, yang kemudian juga kita harapkan kelak syafaatnya fi yaumil qiyamah, di waktu dan di hari kiamat kelak. Semoga para pendengar semua mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kita masih berada di bulan Syawal, dan tidak ada salahnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah antum semua. Ucapan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah ucapan yang disunahkan, terkenal dengan sunahnya para sahabat, ketika mereka selesai sholat Idul Fitri, kemudian disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda, betul ya? Disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda dengan jalur pertama. Kalau jalur pertama dari sini lewat Bangjo sini, sholat di Cokro Aminoto. Habis itu nanti pulangnya lurus ke sana, Pak. Sana terus ke TPI dulu. TPI apa TPI? TPI ya. Ke TPI sana muter balik lagi nggak sampai ke rumah. Biar pahalanya banyak, Pak. Ya. Maka para sahabat pada waktu itu, ya, itu ketika bertemu kemudian mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Komentar para ulama setelahnya seperti Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa ini la ba'sa. Ya, la ba'sa itu tidak apa-apa, mubah, ya. Hukumnya mubah dan dibolehkan, ya. Sebenarnya apapun jenis tahniah atau jenis ucapan selamat hari raya Idul Fitri itu juga tidak masalah. Ya, tidak jadi masalah, dan itu baik, ya, baik untuk saling memberi
mengucapkan tahniah, ya, selamat. Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul langsung menguji kita, ya, bagi orang-orang yang sudah digembleng oleh Allah selama bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menggembleng orang-orang beriman yang tadinya tidak boleh makan di siang hari, yang tadinya di bulan Ramadan, yang tadinya kita dibolehkan, ya, bulan Sya'ban dibolehkan makan siang hari, berkumpul dengan istri siang hari. Nah, di bulan Ramadan ini kita tidak dibolehkan, diharamkan, Pak. Ya, mau minum cuacanya semakin panas saja, Pak, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mau makan apalagi, ya, kumpul dengan istri, diharamkan semuanya di bulan Ramadan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan itu setelah matahari terbenam dan datang waktu maghrib, ya, baru kemudian disunahkan untuk menyegerakan berbuka, ya, takjil. Makanya disebut takjil. Takjil itu artinya bersegera, Pak. Ya, jadi siapa yang nggak takjil, siapa yang nggak bersegera, itu maksudnya bersegera untuk berbuka, gitu. Disunahkan untuk bersegera untuk berbuka. Kita betul-betul sudah dibentuk, ya, dengan Ramadan kemarin itu kita betul-betul dibentuk, dan tujuan pembentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang halal kemudian diharamkan. Di sisi lain bahkan, Pak, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan salah satu orang ibadah puasa yang tidak mendapatkan pahala itu adalah dia mengatakan qaula zur, ya, qaula zur dulu pernah kita sampaikan. Qaula zur itu perkataan dusta. Bahkan sampai ngapusi pun, Pak, itu puasanya enggak direken sama Allah Subhanahu wa taala. Bohong, ngapusi, Pak. Itu puasanya enggak direken sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jual gula misalkan sekilo dikurangi 200 gram berarti cuma 980 gram, ya, dikurangi beberapa, itu sudah jadi dusta, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah puasa orang yang kemudian di situ ada qaula zur, perkataan dusta. Nah, ketika di bulan Ramadan ini kita tahan semua dari segala apa yang kemudian membatalkan ibadah puasa, dari segala apa yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah kemudian di bulan Ramadan diharamkan. Dan itu semua, Pak, proses itu semua tujuannya adalah supaya kita di bulan selanjutnya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, Muharram, sampai kemudian nanti masuk bulan Sya'ban dan Ramadan kembali, itu tujuannya adalah supaya kita memiliki kemampuan. Untuk apa? Untuk mampu untuk pengendalian hawa nafsu. Intinya di situ, Pak. Jadi intinya adalah mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Kapan kita paham dan kita tahu ukuran la'allakum tattaqun itu tercapai? Ya, setelah bulan Ramadan. Ya, setelah bulan Ramadan itu akan tahu, gitu kan. Dan ternyata bulan Ramadan kemarin betul-betul Allah menguji kita. Apa ujiannya? Ujiannya adalah hari rayanya berbeda, ya, Pak, ya. Hari rayanya ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Itu betul-betul ujian langsung, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti orang-orang yang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu ini, yang hari Jumat apa hari Sabtu. Mungkin kalau sebagian orang cuek saja, yang penting hari Jumat ada masalah lah, yang penting cepat, gitu kan. Hari Sabtu lah ada masalah, yang penting banyak orang, gitu kan. Kadang masing-masing begitu, Pak. Tapi itu betul-betul menjadi sebuah ujian bagi kita di akhir zaman ini, ya. Kadang hari raya berbeda itu sebuah problem yang ada di tengah masyarakat kita.
Padahal kalau kita merujuk ke zaman Rasulullah SAW, ke zaman sahabat dahulu, apakah mereka pernah terjadi ketika hari raya mereka berbeda? Pernah terjadi enggak? Pernah terjadi, Pak. Jadi antara Mekah dan Madinah itu pernah terjadi hari rayanya berbeda. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Kok tahu, Ustaz? Ya, karena antara Mekah dan Madinah pada zaman itu jaraknya 400 sampai 450 km sampai 500 km jaraknya, Pak. Mekah Madinah ini yang bagi sudah biasa ke Mekah Madinah, nanti bisa cek ya, jenengan jalan kaki dari Mekah menuju Madinah, jalan kaki diukur berapa langkah, nah nanti ketemunya berapa kilometer gitu kan, berapa kilometer. Jarak antara Mekah dan Madinah pada waktu itu sekitar 450 sampai 500 km, Pak. Dan dulu belum ada internet, belum ada HP, belum bisa WA, belum bisa video call. Orang Madinah tidak akan ngomongi orang Mekah, hilalnya udah terlihat ini di sini. Di Mekah ini, Pak, ngomongin yang di Mekah. Ya, kemudian yang Mekah jawab, "Oh ya, udah berarti besok hari raya." Enggak ada, Pak. Belum ada internet, belum ada video, belum bisa video call. Ya. Padahal pada waktu itu kendaraan terbaik itu adalah onta. Kendaraan terbaik itu onta, Pak, pada zaman itu. Dan onta pada waktu itu satu hari berjalan itu maksimal itu adalah 40 km. Onta, Pak, kendaraan terbaik 40 km. 40 km itu ya sini mana, Pak? Waleri. Pernah sini ke Waleri, pernah dicoba, Pak? Pernah ya. Mudik ke Waleri ya? Ya, sini Waleri atau tempat saya Pekalongan lah. Tempat saya Pekalongan itu sekitar 30. Ditambah sedikit lagi sampai Tirto, mungkin Wiradesa itu ya. Sampai Wiradesa, berarti tempat saya ke Wiradesa. Itu onta kendaraan terbaik, Pak. Berjalan satu harinya 40 km. Nah, 40, Pak, dikalikan ya satu hari itu 40 dikalikan berapa kilometer ya, dikalikan 450 katakan, atau 500 kilometer ya, 450 atau 500 kilometer dibagi 40 berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Berapa jumlahnya? 12,5 betul ya, 13 hari lah ya. 13, Pak, 13 hari. Setengah bulan, Pak. Setengah bulan itu lumayan, Pak. Jadi ketika Mekah pada waktu itu sudah terlihat hilal, mau ngabari orang di Madinah pada waktu itu kaum muslimin, Pak, itu butuh 13 hari, 12 setengah hari, Pak. Nah, ini ngabari datang ke sana pakai unta sampai Mekah sudah hari ke-13 setengah, hari ke-12 setengah, hari ke-13 hari, Pak. Jadi pada zaman itu sudah terbiasa itu dengan perbedaan Idul Fitri, Idul Adha itu udah biasa. Jadi kalau tahu ilmunya ini enak sebenarnya, Pak. Oh, udah biasa. Nggak jadi masalah kan, nggak jadi problem. Yang sering jadi problem itu adalah saat kemudian kita menganggap ini adalah sesuatu yang seolah-olah melebihi dari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Artinya kalau jenengan enggak sholat pun enggak jadi masalah kan? Enggak jadi masalah. Mas, enggak sholat Idul Fitri, Mas? Enggak jadi masalah, enggak dosa, Pak. Enggak dosa. Tapi kalau jenengan, Pak, enggak puasa, Pak? Enggak, dosa enggak? Hah? Enggak, sedang safar, Pak. Kalau sedang safar kan jadi masalah, Pak. Sini Jakarta misalkan, atau sini Semarang, atau sini ya, jadi masalah. Ya, jadi puasanya wajib. Nah, betul-betul langsung diuji itu, Pak. Ya, maka ini menjadi ujian di akhir zaman ya, di akhir zaman. Jangan sampai lisan kita tidak terkontrol. Ya, lisan kita tidak terkontrol. Saya itu sering lihat
teman-teman saya waktu SMA, waktu SMP, waktu teman-teman kuliah itu kan, itu kadang diskusinya di Facebook, Pak. Diskusinya di Facebook. Hujah untuk orang yang Idul Fitrinya hari Jumat misalkan. Wah, ini buktinya gitu. Nanti ada yang bantah itu di bawahnya itu komentar-komentarnya itu. Wah. Padahal cara debatnya para ulama dulu itu enggak gitu, Pak. Ya, para debatnya para ulama itu dulu tertutup. Ya, ada satu permasalahan yang butuh masuk ke ruangannya khusus, tidak ada yang lihat, tidak ada yang delok. Di situ baru mereka berdebat, berdiskusi, Pak. Ditutup itu, Pak. Ya. Kalau di medsos, di media sosial itu dibuka selebar-lebarnya dan nggak selesai itu loh, Pak. Nggak selesai. Ulama dulu ketika mau berdebat tentang masalah hukum dan lain sebagainya, mereka tutup pintu rapat-rapat. Mereka di situ kemudian berdiskusi dan mereka menyelesaikan masalah itu loh, Pak. Terselesaikan masalahnya. Kita buka di medsos nggak selesai-selesai, malah tambah ramai kan, tambah serem kan, seolah-olah ini sesuatu yang sangat besar itu loh. Padahal itu biasa saja. Ya, ini poin yang poin yang penting ya. Penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Di Idul Adha nanti berpotensi untuk berbeda lagi, jadi tidak kaget itu loh, udah biasa. Yang penting tahu landasannya masing-masing kan. Yang saya khawatirkan itu kita tidak tahu landasannya, habis itu pokoknya yang benar ini itu loh, Pak. Tapi landasannya tidak tahu. Ya, maka ini jadi mudah-mudahan jadi pencerahan ya kita semua bahwa perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah seperti ini itu adalah perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat dahulu. Jadi tidak jadi permasalahan. Maka pada saat ini kemudian berbeda begini, kadang Allah menguji kita dengan gitu, Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa ja'alna ba'dhukum li ba'din fitnatan atas biruna. Ya, Allah sebutkan wa ja'alna ba'dhukum li ba'din fitnatan. Allah dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian kalian bagi sebagian mereka itu adalah fitnatan. Fitnatan di situ itu adalah ujian. Diuji. Ini sering saya bawakan ini ayat-ayat ini, Pak. Nah, ketika kita saling jadi ujian ini, maka Allah sebutkan atas biruna. Ya, maka di antara kalian siapa di antara kalian itu yang paling mampu untuk menahan hawa nafsu, mampu untuk menahan, untuk menjadi orang-orang yang digelari sobirin, orang-orang yang bersabar. Iya. Itu, Pak. Kehidupan kita memang diuji dengan satu dengan yang lainnya. Maka siapa yang di antara kalian kemudian yang paling bersabar? Kadang Allah jadikan sebagian bagi sebagian yang lain itu adalah ujian bagi yang lainnya. Dan Allah langsung uji betul di situ. Maka ini menjadi poin tersendiri. Intinya bahwa kita harus sabar betul. Harus sabar betul karena ujian itu bisa datang dari mana saja, Pak. Dari keluarga kita, dari keluarga kecil kita, dari keluarga besar kita, dari tetangga kita, dari macam-macam. Ya, kadang mereka menguji kita, ngetes kesabaran kita itu loh. Kita juga kadang tidak sadari juga ngetes kesabarannya orang lain, Pak. Karena kita nggak sadar, Pak, gawe dongole wong kan nggak sadar kita. Ya, kita pernah buat orang jengkel itu kan kita nggak tahu kadang, Pak. Ya, maka ujian, Pak, satu dengan yang lain itu diuji atas biruna. Mana yang kemudian siapa yang ingin mendapatkan pahala kesabaran di situ. Ya, ada satu poin yang sangat menarik, ini pernah saya sampaikan di beberapa kajian kemarin itu, bahwa ketika Ramadan ini selesai, kita sudah mengumpulkan berbagai macam pundi-pundi amal kebaikan, amal solih, dari ibadah saum, puasa, dari ibadah qiyam Ramadannya, kemudian ibadah tilawatul Qur'annya, bahkan kita ada yang menghatamkan lebih dari 1, 2 atau 3 kali. Kemudian kita juga sudah diuji oleh Allah untuk menahan hawa nafsu dan itu ditempa semua, maka kita masih punya kewajiban, masih punya keharusan untuk kemudian menjaga itu semua. Ya, masih harus tetap kita jaga semua.
Bagaimana cara untuk kemudian menjaganya? Atau apa sih sebab-sebab lepasnya amal solih dan amal kebaikan? Salah satunya adalah kesombongan. Ya, kesombongan, Pak. Sombongan. Sombong itu sebenarnya cukup kita meremehkan orang lain. Ya, remehkan orang lain. Menganggap orang itu lebih rendah dari segi baik dari status sosial, dari keilmuan maupun dari segi ibadah ya, itu lebih rendah daripada kita. Ini sudah masuk kesombongan ya. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, kan kata para ulama itu kan, yang disebut dengan kibr kata Rasulullah SAW itu adalah menolak kebenaran, kemudian wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Nah, itu kesombongan itu di situ, Pak. Dan yang paling banyak potensi untuk sombong itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, apa orang-orang yang tidak pernah ibadah, Pak? Orang-orang yang ibadah. Justru orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang tidak pernah ibadah, sholat 5 waktu nggak pernah, apa yang disombongkan, kan? Wong dia itu sudah sombong sendiri gitu kan. Kenapa sudah sombong? Iya, wong Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan macam-macam, enggak sholat ya, Pak. Seolah-olah tidak butuh Allah itu kan. Nah, orang yang juga ibadahnya kandel begitu, Pak, itu juga punya potensi ya, punya peluang setan iblis untuk menjerumuskan pada kesombongan. Dan ini punya potensi berat, Pak, untuk kita jaga ketika kita sudah meremehkan orang lain. Assalamualaikum gitu, tidak dijawab ya, bukan karena nggak mendengar, bukan karena sedang sakit gigi, bukan karena sedang apa, tapi memang ada rasa dia lebih baik ya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Jawabannya dalam hati aja ya, sudah dalam kesombongan. Atau ketika sedang takbiratul ihram, mau takbiratul ihram, ternyata di samping-samping kita dilihat, di samping-samping kanan kiri kita dilihat, imamnya dilihat, makmum di belakang dilihat. Kok kita merasa sepertinya di sini yang paling berilmu, yang paling khusyuk itu saya. Begitu, Pak. Kerasa saja, Pak, enggak usah diucap. Itu adalah kesombongan, Pak. Sombong, Pak. Allahu Akbar itu kan, lihat. Ya kalau Allah Akbar gini terus ngerasa aku yang paling khusyuk, pada saat itu dia enggak khusyuk, Pak. Ya kan, lihat depannya, lihat kirinya. Jadi potensi kesombongan, Pak, ini yang kemudian menghancurkan amal kita. Sombong. Yang kedua adalah ujub. Sombong, ujub itu ya kakak adik sebenarnya. Sombong, ujub, kakak adik. Sum'ah itu bagian daripada memperdengarkan ya, memperdengarkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Mungkin dia dulu pernah beramal soleh, kebaikan gitu kan. Pingin kebaikan tadi diketahui oleh orang lain, dia ceritakan, Pak. Dan ceritanya biasanya yang baik-baik apa yang buruk, Pak? Yang buruk dulu, Pak, ceritanya. Wah, dulu mengenaskan sekali, mengerikan sekali. Wah, pada waktu itu, Pak, saya begitu, Pak. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan amal-amal. Itu bisa menjadi muspro, Pak. Ya, bisa menjadi muspro itu sia-sia. Atau bisa jadi dengan menyakiti saudara-saudara kita muslim yang lainnya, Pak. Menyakiti saudara-saudara muslim yang lainnya sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Mereka mengatakan dari Abu Hurairah, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanah. Ini kemarin saya sampaikan di beberapa tempat kajian. Inna fulanah, kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Ingat, Pak, ya, kalau aib itu berarti namanya disamarkan. Kalau aib namanya disamarkan. Inna fulanah. Ini ada pertama. Ketika bertanya namanya disamarkan, Pak. Inna fulanah. Wanita yang mana? Karena ini pertanyaan ini tentang kebaikan dan keburukan, Pak. Maka dirahasiakan itu. Dan Rasulullah tidak bertanya fulanah yang mana, gitu enggak. Maka adabnya kemudian ketika sudah dirahasiakan, kita tidak bertanya si fulanah sing ya, biasanya kepo, Pak, penasaran itu kan. Nah, laki-laki tadi, sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, inna fulanah takumul laila wa tasummun naharu wa taf'alu wa tasaddaqu. Ada seorang wanita, mungkin tetangganya, mungkin siapa itu kan, dia itu ketika malam hari tidak pernah duduk. Artinya tidak pernah duduk itu, wa taqumul laila, dia berdiri untuk sholat qiyam Ramadan.
qiyamul lail. Taqumul laila. Berdiri Pak, qiyamul lail, salat. Wa tasumun nahara, siang hari menjelang pagi, selang subuh dia sahur, kemudian dia berpuasa ketika siang hari. Tidak hanya puasa Ramadan, puasa Syawal 6 hari dia kerjakan, Senin Kamis dia lakukan, sekalian puasa Daudnya juga dia kerjakan semuanya. Wa taf'alu, dan dia berbuat kebaikan. Dia berbuat baik, ya, ngomongnya juga dengan tata cara baik, adabnya juga baik Pak. Amit Pak gitu. Permisi, nunduk-nunduk itu kan, permisi Pak, nyuwun sewu. Adabnya baik. Wa tasaddaqu, dan dia rajin sedekah Pak. Tidak hanya sedekah pas hari Jumat saja, setiap pagi dia sedekah. Tujuannya agar didoakan oleh malaikat keberkahan. Paginya dia sedekah pagi. Sedekah pagi. Tetapi kata sahabat tadi, wa tu'ti jironaha bilisaniha. Tetapi kelemahan wanita ini itu, selain dia mengerjakan kebaikan, lisannya itu digunakan untuk menyakiti tetangganya. Lisannya digunakan untuk menyakiti tetangganya, saudara-saudara yang lain maksudnya Pak. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Kata Rasulullah Pak sama orang tadi, wanita tadi yang sholat malam, yang puasa, yang sedekah, yang berbanyak berbuat kebaikan, yang adabnya itu bagus, itu la khaira fiha. Wanita tadi tidak ada kebaikan sama sekali, gara-gara nyakiti tetangganya. Dengan apa Pak nyakitannya? Dengan lisan. Dengan lisan Pak nyakitannya. Ternyata remeh Pak ya. Padahal lisan kita kan biasa nyakiti saudara-saudara kita tanpa kemudian kita bermuhasabah ya. Jadi berat ini Pak ya, memang harus banyak latihan, betul-betul harus banyak latihan. Dan ini contohnya, ini sahabat itu yang bertanya kepada Rasulullah itu kok contohnya kok wanita Pak ya, bukan laki-laki. Inna fulanan, nah, inna fulanan kan berarti laki-laki, ini inna fulanah Pak, perempuan itu contohnya, itu perempuan. Berarti yang berpotensi untuk salah lisannya menyakiti saudara-saudara yang lain itu laki-laki apa perempuan Pak? Perempuan ibu-ibu ya, ternyata potensinya perempuan Pak. Lah kok ada laki-laki menggunakan lisannya menyakiti saudaranya, itu ketularan ketularan bojone Pak ya. Ketularan bojone ternyata nular itu Pak ya. Mas ini Mas, kasih tahu. Oh, diceritani itu Pak. Habis besoknya bapaknya ngelabrak itu kan. Potensi itu Pak. Jadi la khaira fiha kata Rasulullah. Berarti artinya tetangga kita, saudara-saudara kita seiman, walaupun mungkin beda warna kulitnya, beda seragamnya ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna coklat, ada yang warna ungu, ada yang warna macam-macam. Itu seragamnya mungkin berbeda Pak. Ada yang beda wadahnya beda, mungkin dia ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segi 4 sama kaki, segi 3 sama kaki. Wadahnya mungkin boleh berbeda Pak ya, tetapi hak sebagai seorang mukmin dan seorang muslim itu harus terjaga, harus tetap dijaga. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wanita tadi ternyata lisannya diliarkan, nyakiti tonggone senenge Pak. Nyakiti saudara-saudara lain yang mereka masih kiblatnya masih sama, syahadatnya masih sama, sunah-sunahnya masih sama. Mungkin perbedaannya dalam masalah furu', bukan masalah akidah. Masalah furu'. Sakiti. Kata Nabi, la khaira fiha. Wanita tadi tidak. Makanya di dalam hadis arba'in nomor 15 itu kan sampai disebutkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyakul khairan, berkata baik atau diam, ya, atau diam. Berkata buruk sama tidur lebih utama mana, Pak? Lebih utama mana? Iya. Naum itu lebih utama ya. An-naumu afdalu min kalamin ghairu wadih kan. Tidur itu lebih utama dibandingkan dengan perkataan yang tidak jelas gitu kan. Perkataan yang sia-sia. Jadi begitu, Pak. Berarti enaknya tidur. Iya. Jadi begitu, Pak. Jadi ini penting sekali. Dan Rasulullah menambahkan hiya min ahlin nar. Ternyata tidak cuma ditolak saja amal ibadahnya, tetapi disebutkan hiya min ahlin nar, digolongkan sebagai orang ahli neraka. Dan ini ada kaitan dengan hadis-hadis riwayat Imam Muslim yang dulu pernah saya sampaikan, atadrunamal muflis itu, Pak. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut di antara kami itu bukan orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, usaha gagal terus, bangkrut akhirnya. Bagi kami begitu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa shadaqatin wa syamin wa shadaqatin. Orang-orang bangkrut dari umatku itu orang yang ketika hari kiamat dia datang membawa pundi-pundi ibadah sholat, pundi-pundi ibadah puasa, pundi-pundi ibadah sedekah, tetapi wayak tikot syatamahada. Di saat yang sama tetapi dia juga mencaci, memaki, merendahkan, mengambil kehormatan, mendolimi, memfitnah dan lain seterusnya. Ya, saudaranya yang beriman. Ya. Ini masih ada korelasi, Pak, antara hadis tadi lewat Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan hadis Arba'in nomor 15. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Ya, tetangganya itu dihormati, dimuliakan, jangan disakiti. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, inna fulanah. Kenapa yang kebaikan ini, kan hadis kebaikan yang kedua ini, Pak. Kenapa disebut inna fulanah? Tetap dirahasiakan. Ada seorang wanita juga. Karena sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah, dia belum tahu jawabannya nanti jelek apa buruk. Ya, inna fulanah tusallil maktubah wa tasumur Ramadan wa tasaddaqu bi asfar. Ada seorang wanita ya Rasulullah, wanita pertama tadi yang ibadahnya luar biasa, nyakitin tetangga. Wanita kedua, ibadahnya dia melaksanakan hanya yang diwajibkan saja. Wala yaf'alu ghairu, wala taf'alu ghairu. Dan wanita tadi tidak melakukan, tidak menambah kecuali yang sudah diwajibkan saja, Pak. Salat 5 waktu ya salat 5 waktu. Sunnah ba'diyah qabliyah enggak kerjakan. Qiyam Ramadan qiyamul lailnya enggak dia kerjakan. Ini nanti bukan menjadi hujah bagi ibu-ibu. Kalau begitu yang penting sholat 5 waktu saja berarti Ustaz, sama puasa Ramadan, sama sedekah semampunya. Ini juga bukan menjadi hujah. Kalau kita mampu lebih baik, ya lebih baik lakukan. Karena nanti di jannah itu, surga itu nanti juga ya ada bermacam-macam tingkatan. Ya, bermacam-macam tingkatan. Nah, wanita tadi ternyata dia cuma sholat 5 waktu yang diwajibkan. Puasa Ramadan ya hanya puasa Ramadan, 6 Syawalnya tidak puasa. Sedekah juga dengan remukan roti, remukan makanan itu makanya yang dikalar-kalar jenengan itu kan. Hari ini ya, nah dulu kan masih kepek-kepek bagus itu, hari ini jadi remukan-remukan. Sedekahnya hanya itu saja, sesuai dengan kemampuan dia. Wala taf'alu ghairuh, dan dia tidak melakukan apa-apa setelah itu. Tetapi wala yu'ti ahadan, dia punya satu kelebihan, dia tidak pernah nyakiti seorang pun. Tidak pernah nyakiti, Pak, salah seorang pun. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlil jannah. Perempuan tadi termasuk
perempuan yang digolongkan sebagai perempuan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga, Pak. Ya, ternyata begitu, Pak, konsepnya. Jadi amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini bisa hilang, bisa menjadi sia-sia. Satu, dengan kesombongan, ya, dengan kesombongan. Yang kedua, sombong dan ujub. Yang kedua adalah dengan sum'ah. Sum'ah itu kemudian mendengarkan amal kebaikan tanpa alasan yang benar, bukan untuk memotivasi, bukan untuk yang lain. Yang ketiga adalah tidak menjaga lisannya. Yang keempat adalah merendahkan, mengambil kehormatan, mencaci, memaki, ya, orang lain, saudaranya. Maka ini menjadi sia-sia, jadi orang yang kemudian bangkrut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang kemudian dapat menghilangkan ibadah kita adalah menyakiti, ya, jelekit, Pak. Kalau ngomong jelekit, ya, menyakiti saudara-saudara kita beriman yang kemudian mungkin kebetulan saudara-saudara beriman itu beda seragam, ya, beda seragam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan untuk diskusi. Silahkan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, jangan dipaksakan, karena memaksakan sesuatu itu pasti tidak baik, walaupun yang dipaksakan adalah kebaikan. Silakan, Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Terlalu lama juga membosankan dan tidak baik. Membosankan, Pak, ya. Terlalu lama itu kajian membosankan, Pak. Saya sudah mencoba beberapa kali. Itu kalau kajiannya itu lama, itu, Pak, waduh, tidak baik bagi yang ngaji, Pak. Gimana? Ya. Orang itu mampu konsentrasi itu paling banter 1/4 jam, Pak. Jenengan itu konsentrasi mendengarkan ustadz ceramah itu paling banter 15 menit. Habis itu punya bayangan sendiri-sendiri. Bayang kayak apa ya. Punya bayangan sendiri-sendiri. Jadi paling banter itu kurang lebih 15 menit. Makanya kultum disebut dengan kultum, kuliah 7 menit itu yang dulu-dulu udah pengalaman, Pak. Kalau kuliah 7 menit ini sampai 15 menit, Pak, itu gagal paham. Ya, gagal paham, maksudnya yang gagal paham pendengarnya, sudah nggak bisa konsentrasi. Jadi kalau 7 menit betul. Kenapa sholat Jum'ah itu disunahkan bacaan sholatnya panjang tetapi khutbahnya pendek? Nah, itu salah satu alasannya. Satu, dilakukan di siang hari. Biasanya siang hari itu waktunya tidur atau waktunya istirahat atau waktunya capek, lagi di puncak-puncaknya, Pak, ya. Capeknya di puncak-puncak, Pak, itu waktu siang itu. Yang kedua, matahari sedang berada di atas, pas di atas, condong ke sana. Itu panas banget itu, Pak. Waktu panas. Ya, berarti kalau sudah menunjukkan begitu, itu sudah menjadi salah satu ini ya, khutbahnya berarti harus cepat. Ya, tidak boleh lama-lama. Kalau kajian begini, Pak, itu paling banter 1/2 jam, Pak. Model kajian begini 1/2 jam itu sudah cukuplah untuk memahami yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Kalau lama banget begitu, goyah tuh, ya, goyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 2-3 menit untuk istirahat. Yang batal silakan untuk berwudu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.